Siang ini saya mau perkenalkan teman saya Feby, mungkin banyak yang sudah tahu juga ya, dan juga mungkin ada yang pernah mengunjungi YouTube ataupun Instagram-nya. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya, saya sempat posting tentang NFT. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan juga ke Feby, mungkin nanti Feby bisa juga bantu jawab dan itu juga apa sih pertanyaan-pertanyaan standar mungkin yang dari teman-teman YouTube juga tanyakan ya, dari komen yang saya juga rangkum di sana. Mungkin nanti saya coba bantu melalui Feby supaya teman-teman bisa paham tentang apa sih NFT itu. Oke, mungkin langsung diperkenalkan diri aja dari Feby. Ya, Silakan Feb. hai semuanya, aku Feby. Mungkin beberapa kalian juga tahu aku bagian dari Cryptois juga, dan ya kadang-kadang suka ngonten aja sih buat hobi. Oh ya. Apalagi aku emang blockchain enthusiast dan crypto Heeh. enthusiast juga. Benar-benar yakin kalau blockchain itu teknologi masa depan. Oke, bagus banget ya. Udah berapa lama ya Feb ya? Kalau boleh tahu. Mulai ini kayak dari 2019 Oh, waktu kuliah. 2019. Waktu kuliah ya. Oke. Luar biasa ya kuliah udah mengenal ke blockchain. Dulu sih saya belum sampai ke sana kuliah. Sampai mengenal blockchain. Oke, mungkin mau coba info YouTube-nya Feby dan IG-nya mungkin ada yang belum tahu. Nanti juga saya taruh di deskripsi di bawah ya untuk informasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Sekarang pertanyaan standar sih untuk apa itu NFT? Mungkin Feby bisa bantu jelasin dengan bahasa yang awam aja supaya bisa mudah dimengerti buat teman-teman juga ya. Iya, aku sempat mikirin penjelasan NFT yang paling simpel sih. Jadi kalau bener-bener kayak simple gak kedalamin banget, NFT tuh sebenarnya hadir agar kita bisa menunjukkan kepemilikan untuk digital asset, misalnya kayak gambar-gambar atau video, GIF yang ada di internet. Kalau misalnya kita sekarang ini sebelum munculnya NFT, kita kan semudah cari apapun di Google Image, terus sebenarnya kita nggak gitu pedulin sih siapa yang punya. Tapi Betul. kehadiran NFT itu bikin kita tahu sebenarnya siapa sih pemilik atau pembuat dari barang-barang digital ini, yang kayak Oke. gambar, video, lagu, gitu. Simpelnya sih Oke, seperti ya. itu. Itu Karena berarti datanya termasuk disimpan di blockchain. berarti termasuk unik juga sih ya. Juga nggak semua orang Mm-mm. bisa memilikinya kan itu kan ya. Mm-mm. Iya. Oke, berikutnya sebenarnya sih NFT sama cryptocurrency itu sama atau beda sih? Tentu saja beda. Karena kalau cryptocurrency itu kita bisa bilang itu fungible ya. Kayak kita bisa dengan mudah tukar karena sifatnya mirip seperti kayak rupiah atau mata uang biasa. Karena dia cryptocurrency. Hmm. Kurang lebih seperti aku misalnya mau tukar uh, misalnya satu kripto misalnya seperti Doge sama Bitcoin, ya udah aku tukar aja, aku nggak pentingin keunikan setiap satu Doge itu. Betul. Sedangkan NFT ini tuh sesuatu yang unik dan dia tuh punya nilai masing-masingnya. Walaupun mungkin ada satu NFT yang punya beberapa copies, bahkan setiap copy itu punya ID yang unik sendiri. Dan itu satu NFT yang nggak bisa dipecah. Kalau kayak kita cryptocurrency kan bisa 0, sekian Ya, betul. Bitcoin gitu. Ya satu NFT ya Utuh kayak ya, barang gitu. barang utuh ya. Misalkan gambar ya satu gambar ngeliatnya ya. Iya, makanya kita Betul. bisa bilang itu digital asset. Kurang lebih kayak misalnya lukisan tapi versi digital gitu kan, lukisan nggak mungkin kita mau jual, kita potong-potong seperempat seperempat bagi ke orang-orang kan. Iya, betul juga sih. Uh, Oke, nah berikutnya tuh ada yang tanya juga tentang gimana sih sebenarnya sih cara kerjanya NFT menurut pemahaman dari Feby. Aku kayaknya masih ada PPT-nya nggak ya? Atau udah hilang. Jadi waktu itu aku pernah bikin kayak grafiknya. Heeh. Gimana sih bisa muncul suatu NFT? Sebenarnya caranya itu kayak kita mau upload sesuatu aja. Bedanya di kayak misalnya kita mau upload gambar di Google Drive. Cuman bedanya penyimpanannya itu data terkait file ini disimpan di blockchain. Gitu Oke. sih, kurang lebih secara simpel perbedaannya di situ. Jadi kita bisa diketahui juga secara umum dan tercatat juga kan, kita tahu database di blockchain kan lebih kayak susah diubah dan pasti benar gitu. Karena Oke. susah dibuat diganggu gugat kan keaslian datanya. Jadi jelas aja kepemilikannya dan misalnya jam file ini dibentuk seperti itu sih.
Oke, jadi Dan memang tentunya ada wadahnya itu si batas. blockchain itu sendiri ya? Iya. Oke, ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Kalau enggak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin bakal dibahas lebih lanjut terkait gimana bikin suatu NFT juga kali ya. Oh ya, oke. Mungkin nanti Feby kayaknya pernah bikin NFT gitu ya? Mungkin ada yang di YouTube-nya pernah di-sharing juga ya? Oh, aku ya pernah sekalian aku bikin tutorial, sekalian aku cobain juga sih. Oke. Jadi sebenarnya cara simpel kita kalau mau bikin NFT itu tinggal ke salah satu NFT marketplace yang ada. Beberapa yang aku coba itu kayak di Rarible, Mintable, sama OpenSea. Cuman setelah aku post 2 tutorial yang Mintable sama Rarible dan OpenSea kurang lebih caranya mirip, jadi kayak aku belum tahu itu perlu di post juga atau enggak sih. Oh gitu. Udah Karena pernah kurang jualan lebih juga di mirip. sana? Udah pernah jualan juga di sana? Bikin doang, cuman untuk laku sih belum, soalnya cukup susah sih jujur aja untuk bisa laku. Kemarin kan aku sempat bikin live interview juga Heeh. sama temanku yang kebetulan emang artis Ya, dan dia NFT pernah artis ya, ngejual. yang kamu info ya. Heeh. Jadi teman saya yang berhasil ngejual, dia ngejual 1,5 Ethereum ya waktu itu. Hmm? Dia juga ngejelasin kalau untuk bisa sukses di dunia NFT itu satu, kita juga harus ngerti market NFT itu style seninya bagaimana. Dan selain kita punya skill untuk menciptakan seni, kita Hmm. juga butuh skill marketing. Dan dia kayak ngejelasin apa sih yang dilakuin sampai NFT dia tuh bisa terjual. Kita tuh kayak butuh reach out juga ke orang-orang yang demen NFT. Oke, benar juga sih. Soalnya kalau orang-orang awam, kayak saya pertama kali ya tahu NFT itu dari Bakery Swap. Saya cuma liatin, ini gambar apa sih? Kok harganya mahal banget ya? Sampai ratusan bag, sampai Iya. ribuan bag. Nah, saya bingung sendiri tuh. Terus ada teman juga sih yang iseng sih. Dia sebenarnya iseng nyobain NFT. Dia cuma dia foto dari balkonnya gitu, dia foto, terus dia posting ke Bakery Swap untuk dijual, laku. Mhm. Tiba-tiba laku, dia jual kalau nggak salah 10 bag deh saat itu. Itu kalau nggak salah waktu itu baru awal-awal ya di bulan Februarian kalau nggak salah. Nah itu laku 1 bag. Nah saya juga bingung. Gambar, dia tunjukin gambarnya kan, gambarnya cuman dari balkon, foto pemandangan, terus ditaruh di bakery swap untuk dijual. Tahu-tahu ada yang beli gitu aja sih. Terus dia juga bingung sih, Iya. ini enggak aneh aja Mungkin sih itu kadang. awal NFT baru booming, jujur aja aku lihat beberapa orang posting foto emang laku. Cuman karena mungkin sekarang tuh nggak se-hype waktu pertama kali, jadi Betul. bener-bener orang yang tertarik jadi NFT collector aja yang mau. Dan kalau menurut mereka seninya tuh punya nilai, keunikan, pasti mereka mau sih. Iya. Kayak sini cocok buat orang-orang desain ya. Orang-orang desainnya cocok banget nih kalau dia masuk ke Iya. dunia ini sih. Kalau Apalagi kalau yang fotografi aku kayak lihat, gitu-gitu. sih lebih ke arah 3D art sih kok. Oh 3D art Orang ya. lihat. Iya, dan jujur aja kayak seni yang laku di dunia NFT tuh seni yang kita lihat kayak aneh, tapi dalam hal artistik gitu loh. Jadi kayak ada keanehannya, kayak ciri khasnya NFT. Karena kalau aku lihat yang biasa muncul di halaman utamanya NFT Marketplace itu bentuk seninya tuh kayak gak umum gitu loh. Sesuatu yang uniquely enak dilihat tapi kayak gak umum gitu loh. Oh gitu. Misalnya bentuk sesuatu yang 3D tapi mungkin dia bergerak seperti gimana gitu. Iya, soalnya semakin unik harganya juga semakin tinggi ya. Itu yang mungkin yang Iya, bikin kadang suka harganya keunikan makin itu. mahal ya. Kayak kemarin juga sempat Mm-mm. lihat di Binance kan ada luncurin NFT marketplace sendiri ya. Kemarin terakhir Iya, saya ada posting juga kadang bisa tentang buat fans juga. Kan yang buat di Binance muncul buat uh, sepak bola ya, pemain sepak. iya, kemarin tuh saya sempat posting yang Michael Owen, itu pas saya lihat Iya. itu saya posting itu harganya cuma 500 US dollar. BUSD sorry. Terus kemudian Mm. nggak lama dia jadi 1.500 dan terakhir saya lihat dia udah di 15.000 atau berapa kemarin terakhir saya lihat. Pokoknya 100 Iya, jutaan lah gila harganya. kan. Nah, saya juga bingung sih. Mm-mm. Itu sebenarnya videonya kalau misalkan kita mau cari di YouTube sebenarnya sih ada sih ya. Cuman mungkin mungkin pemikiran orang awam sih ya itu video sebenarnya video lama, dia pemain bola dulu kan di Inggris. Nah, ada video cuplikannya doang seperti itu dan itu harganya juga bisa tiba-tiba melejit banget gitu aja sih. Yang bikin bikin orang Mm-mm. mungkin kok gambar kayak gini kok mahal banget, kok video kayak gini mahal banget gitu. Mungkin nanti untuk di musik juga mungkin akan berkembangnya seperti ini juga. Bisa. Jadi itu kayak sebenarnya salah satu use case NFT juga kali ya. Dia tuh emang banyak gunanya.
Iya, benar juga sih. Oke, iya. terutama buat fans. Iya, untuk marketplace yang terbaru memang di Binance ya, yang terakhir ini baru muncul, dan kemarin juga mungkin Feby mungkin untuk main-main game-game yang berhubungan dengan NFT mungkin udah pernah ya. Contohnya ya apa ya, Oh, CryptoKitties kalau nggak salah Alice ya. tuh yang Kenapa? CryptoKitties aku Udah pernah lama lihat ya? doang. Kenapa? Iya itu aku nggak pernah nyentuh tapi mungkin kalau game aku cuma pernah sempet cobain yang Decentraland tuh yang Virtual World. Oh, Virtual World ya. Sama Oh yang dia lama baru. banget. Oh gitu. Kemarin nyoba yang itu sih, Alice yang ya. apa? Alice. Ya itu cuma nanam Aku juga pohon mau doang main. sih. Ini videonya lagi saya edit sih, Iya belum selesai. itu yang kayak siram tanaman Shopee gak sih aku lihat. Jadi keinget kan Yang harus mana? disiram-siram. Iya, disiram-siram juga, cuman 24 jam. Nanti kayaknya ya Hmm, ujung-ujungnya game-game itu ya jadi NFT juga, mungkin nanti bisa dijual. Nanti orang juga iya bertanya, katanya bisa nih dapat gitu. orang awam pasti akan bertanya ya, kayak dulu saya, nih pohon kayak gini dijual lagi harganya berapa gitu kan, misalkan kita jual, misalkan contohnya ini kan pakai pakai alis ya contohnya. Satu pohon ini misalkan satu alis contohnya kan. Lumayan juga sekarang harganya NFT makin lama makin naik sih kalau saya lihat Nah, juga sekarang. Ha, tuh. bagus sih. Kayak itu jujur aja sekilas aku jadi keinget kayak siram tanaman Shopee soalnya kan yang di Shopee kan juga ada waktunya harus siram tiap Oh berapa iya kali. iya iya, sama ya intinya kayak gitu sih juga sih. Narik Mm-mm. narik peminat juga sih sebenarnya buat ya ini sih modelnya sama kayak mungkin kalau dibilang staking sih Investment ya. enggak ya. Mungkin apa ya? Kita invest cuman dalam bentuk Game. ada wujudnya, ada gamenya. Terus nanti ke depannya kita bisa kalau misalkan ini udah jadi saya nggak tahu itu kan jadi apa karena saya juga baru nyoba itu kan masih bibit dan Mm-mm. belum tahu nanti kejadiannya entah jadi pohon, entah jadi apa atau bisa ngapain saya juga belum tahu sih untuk itu nanti. Iya, aku juga mau coba main sih yang itu. Iya, nggak terlalu sulit sih. Nanti tutorialnya juga pasti saya juga sediakan juga sih. Biasanya udah ada yang Ya. nanya-nanya juga soalnya. Mungkin ini saya back sedikit aja. Jadi tadi untuk cara Mm. kerjanya sudah dibantu jelaskan juga oleh Feby dan juga untuk apa NFT itu digunakan untuk apa itu kebanyakan sekarang di arts ya, di musik juga ada, di gambar-gambar seni Mage. juga ada, game juga ada yang baru-baru ini. Mungkin ini akan menarik Boom. YouTuber-YouTuber gamer juga nih nanti ke depannya ya Mm-mm. untuk bisa menggunakan game-game dari NFT ini. Dan kemudian marketplace terakhir yang baru launching itu di Binance ya, dan ada juga yang di OpenSea, mungkin ada banyak juga sih NFT marketplace lainnya. Dan NFT untuk yang di Binance ini saya lihat sih kalau saya sendiri saya sih belum pernah coba, artinya untuk beli belum pernah, tapi saya coba juga untuk nge-create NFT juga belum bisa sih. Mungkin itu Hmm. via undangan Kayak kali ya. ya Binance tuh dia kayaknya curated deh. Jadi yang dikurasi dulu apakah layak atau enggak. Betul Kalau juga yang sih. aku coba Mintable, Rarible sama OpenSea dia nggak perlu kurasi. Dia benar-benar kita Iya. kalau mau transfer bisa. Iya, kayak di Bakery Kayak beberapa Swap emang kayak gitu juga untuk open invite. buat semua orang yang Iya, punya, ya tinggal posting aja gambarnya gitu. betul. Nah, terakhir ini tentang saya itu sebenarnya bisa nggak sih beli atau buat NFT sendiri, dan kalau kepemilikannya itu gimana sih taunya? Oh ini mungkin nanti ada orang yang mungkin entah dibikin atau di save gambarnya diakui di punya dia, itu gimana ya? Oh itu kan berarti lebih ke hal plagiarismnya gimana kan ya? Iya betul juga sih. Oh jadi kalau misalnya bikin kan tadi yang kayak aku sebut tinggal buka dari marketplace-nya. Terus kalau mau terkait ini sih sering banget ditanyain ya plagiarism atau apa. Biasa kayak kalau misalnya kita ada ngejual, dia tuh kayak ada fitur buat report gitu. Bentar, aku mungkin Mau share ya? di sini mau share screen nggak? Oh boleh boleh, nggak masalah sih, sebentar ya. Harusnya sih saya Biar open sih. aku bisa. Boleh, bisa share screen langsung. Oke. Nah jadi itu ini salah satu marketplace yang mungkin bisa kalian coba itu di Mintable. Itu biasa kita mungkin ada fitur kayak gini, ada anything wrong with this item, itu bisa kayak report this item, tapi harus sign in dulu. Gitu.
Oh, oke. Berarti artinya di sini misalkan kita ngelihat, oh ini kayaknya gambar punya saya nih. Kok bisa ada di Iya, sini ya kalau dijual ada sama orang pelajaran, kayak gitu ya. dia ada Nanti pilihannya, misalnya this is rude or offensive, atau illegal content, atau hmm, copyright infringement. Ini artinya berarti harusnya orang ini tuh nggak punya hak untuk bisa ngejual barang ini. iya Saya betul. kalau misalnya merasa dicuri bisa pilih yang atas. Hmm. Nah, terus ntar tinggal di next aja. Ini saya nggak jadi report, ini kan contoh doang. Iya. Sama mungkin aku sekalian kasih nunjuk aja terkait yang data yang disimpan di blockchain itu kurang lebih ada metadatanya. Hmm. Jadi data-data terkait barang digital aset ini, misalnya link URL gambar ini di mana, token ID-nya apa, address-nya itu, mungkin address pemiliknya itu sekarang siapa yang punya gitu. Hmm. Dan ini apa deskripsi terkait gambar ini gimana. Jadi benar-benar ada informasi terkait gambar ini atau file ini gitu. Oke, jadi jelas ya yang tersimpan informasinya itu punyanya siapa, kemudian di blockchain-nya juga kelihatannya kesimpan di mana, terus juga Ada ada, original creator di sini loh. oh Jadi kita gitu, benar-benar oke. tahu ini siapa ya originalnya. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang sama, kan kita kan ibaratnya kayak mau beli barang ori atau beli barang KW kan. Mau Iya, betul original juga creator sih. yang sebenarnya atau Haha, enggak. Value-nya kan pasti beda gitu iya. sih. Cuman Mungkin itu membantu. ya perlu perlu apa? Kita perlu detail juga ya. Artinya kita perlu ngecek ini benar nggak sih yang kita beli ini benar-benar dari original kreatornya, atau mungkin ntar kita bisa beli barang KW lagi, barang orang gitu. Nanti pas kita mau jual, Iya. yang original kreatornya malah komplain kayak apa? Kayak isu lagi. Oh ini kayaknya punya saya nih, gitu malah diklaim Iya. punya dia Terus jadinya. malah kita yang jadi pemilik yang sekarang malah kena masalah. Padahal kita cuma beli doang. Iya betul juga sih kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya sih bagus, cuman kita juga harus berhati-hati ya, karena ini memang uh, hubungannya sama copyright juga ya. Jadi nggak boleh Jujur aja sembarangan di juga di sini, gitu. Oke, mungkin sekarang copyright NFT harus ditegasin sih, karena emang beberapa sempat ada kasus pencurian karya gitu. oh iya sih, karena memang ini berhubungan semua dengan karya seni semua ya. Jadi ya sangat ya menghargai orang yang ngebikin lah, harusnya seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja sih, Feb. Mungkin ada yang Febi mau tambahkan di sini tentang NFT. Kalau dari saya sih untuk penjelasan NFT itu apa, udah dari saya sih sudah cukup jelas ya, karena saya juga udah coba untuk main gamenya. Mungkin ada saran juga mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai masuk ke NFT supaya nggak salah, atau mungkin nanti gimana ya sampai dia oh nih NFT ternyata cuma begini doang gitu loh. Mungkin pandangan dari Feby gimana? Mungkin kalau misalnya terkait mau belajar tutorialnya atau tips buat bisa jual, aku juga sendiri ada bikin playlist di channel gitu terkait yang NFT related. Jadi semua video aku yang terkait NFT aku masukin di playlist itu. Jadi mungkin bisa dicek yang sesuai aja. Dan kalau misalnya ada mau nanya, mungkin bisa via DM IG gitu. Mungkin karena aku suka ngecek atau balas, atau bisa via komen kalau misalnya ada yang kurang jelas. Aku coba bantu juga. Oke, iya. Nanti jadi buat teman-teman ini yang nonton di sini, nanti saya juga ada share informasi tentang Feby ya, linknya di deskripsi saya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang NFT atau kalian mau mengetahui lebih lanjut juga tentang NFT, bisa langsung ke YouTube-nya Feby ya. Di sana nanti juga kalian mungkin kalau ada bertanya bisa langsung dengan Feby. Karena ya Feby saya bilang sih cukup familiar dengan NFT ya. Karena saya sendiri juga baru mulai untuk masuk di NFT ini. Oke, mungkin itu aja sih Feb dari saya. Kalau ada waktu mungkin kita bisa collab bareng lagi ya tentang mungkin hal-hal yang lain ya yang lebih menarik juga ya nanti ke depannya ya. Itu sih. Oke, terima kasih ya Feb ya. Sampai jumpa untuk berikutnya lagi ya. Thank you. Dadah. Ya.